Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini surat yang menunjukkan keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya, di antara keutamaan dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada Ubay tentang karakteristik sifat-sifatnya orang munafik, ya, orang-orang musyrik. Itu kalau dikasih satu lembah kenikmatan, satu bukit berupa harta, dia nggak akan pernah cukup. Pengen tambah sampai tanah memenuhi mulutnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW, Innallaha amarani an aqra'a 'alaika, maksudnya kepada Ubay bin Ka'ab, ya. An aqra'a 'alaika al-Qur'an faqra'u. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membacakan kepada Ubay. Kata Ubay, benarkah Allah menyebut namaku? Nah, kemudian Ubay nangis. Ya. Jadi nama Ubay disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW diperintahkan khusus untuk membacakan surat Al-Bayyinah di depan Ubay bin Ka'ab. Nah, ini apa namanya? Di antara keutamaan Ubay bin Ka'ab. Baik, kita baca. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, jadi Nabi SAW pernah bacanya gini, ya, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Berarti di situ. Ya, di dua tempat wal musyrikin berarti di ayat berapa? 6, ya. Tetapi para ulama sepakat bahwasanya tempat berartinya wal musyrikin itu bukan sebagai akhir ayat, ya. Bukan sebagai akhir ayat. Ya. Ini sepakat. Jadi nggak ada perbedaan bahwasanya berhentinya Nabi SAW di tempat wal musyrikin itu bukan dihitung sebagai akhir ayat. Baik. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah Fiha kutubun qayyimah. fiha وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Nah, coba antum perhatikan di awal, ya, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Kemudian wa ma tafarraqu wa ma tafarraqal ladina utul kitab. Semua lafaz Alkitab itu ditulis dengan tanpa alif di Al-Qur'an, kecuali di 4 tempat saja. Coba dong buka surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Di ayat 38 dan 39. Itu atas bawah. Udah ketemu? Udah ketemu? Halaman berapa yang udah ketemu? Berapa? 254. Ayat 38 39 kalau nggak salah. Kata Alkitab di situ, yang satu ditulis dengan alif. Ya nggak? Di kulli ajalin kitab itu ada alifnya. Tapi yang satunya lagi umul kitab itu tidak ada alifnya. Betul? Nah. Ya. Baik. Semua kata kitabun, al-kitabu di dalam Al-Quran ini tidak ditulis dengan alif atau dikenal dengan
hadful alif, hadaf alif, kecuali di 4 tempat saja. Yang pertama di surat Al-Hijr ayat keempat. Nah, walaha kitabun ma'lum, surat Al-Hijr. Kemudian di surat Al-Kahf ayat 27. Atlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Kemudian di surat Ar-Ra'd yang tadi, di kulli ajalin kitab. Ya. Dan di awal surat An-Naml, Qasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hanya di 4 tempat itu saja. Ya, yang Alkitab ditulis dengan adanya alif, isbatul alif. Ya. Di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama, lafaz kitab yang di situ ada alifnya itu bisa dimaknai dengan keberadaan suhufnya, ada dohirnya, bisa terlihat, bisa dipegang. Kitab yang ada alifnya. Adapun kitab yang tanpa alif ini bermakna kalamullah, perkara yang gaib, yang tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Nah, itu diantara hikmahnya. Ini kedetailan dari Allah Subhanahu wa taala. Di kulli ajalin kitab, dari setiap nabi itu dikasih suhuf mushaf, bisa dibawa ke arah zahir. Tapi pada lafaz umul kitab itu adalah kalamullah yang bersifatnya ghaib. Seperti itu. Nah, jadi tidak, terkadang ada hikmah-hikmah yang luar biasa dari cara penulisan mushaf di situ. Baik. Kita lanjutkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Silakan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya. Ada yang membaca wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ya. Ada yang seperti itu. Nah, ini kurang pas kalau dari sisi mazhabnya Kufah. Hanya tadi anak tambahkan sedikit ya hunafa ya. Baik. Kalau yang berhenti di lahud-din itu mazhabnya Basrah dan Syam. Basri dan Syami. Adapun Kufah tidak berhenti di situ. Nah, Kufah tidak berhenti di situ. Kalau kuat sambung ke wa yu'tuz zakat kalau kuat. Baik. Mulai. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Sering kita dengar begini, jazaohum 'inda rabbihim
jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Terus diibtidainya dari mana? Tajri min tahtihal anhar. Seringnya gitu ya. Nah, banyak yang baca gitu. Ini kurang tepat ya. Jadi jangan, kalau ada kata-kata jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar dan semisal dengan ini, kata-kata ini banyak sekali, jangan tinggalkan kata jannahnya. Jadi ibtidainya dari kata jannah kalau dia bukan majrur. Kalau majrur berarti nyambung sebelumnya, kata sebelumnya. Nah, jadi jangan dikurangi keindahan ayatnya, yaitu dari jannahnya, di mana di situ mengalir dari sungai-sungai. Baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. Dzalika liman khashiya rabbah. Nah, surat Al-Zalzalah